Yo, Selamat pagi nih, Bung Salam. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Ridwan. Apa kabar ya? Baik, alhamdulillah. Nah, ini menarik ini. Menarik pagi ini kita bisa dulu ini soal pelantikan ketua DPR yang tertunda ya. Gitu. Sebenarnya ketua DPR yang tertukar? Oh begitu? Iya, sebenarnya ketua DPR yang tertukar kemarin mekanismenya. Karena kan begini, kalau bicara dalam konteks untuk proses untuk susduk, susunan kedudukannya, maupun untuk protokoler dan tata kelola dan sesuai dengan tata tertib, memang untuk yang mengusulkan itu untuk pimpinan DPR adalah partai politik. Nah, cuma kan saya dari awal bilang bahwa genetika dari Gerindra maupun PDIP dan beberapa partai yang lain berbeda. Ya. Jadi ya wajarlah kalau itu yang terjadi ketika ada titah dari DPP Gerindra, kemudian ditindaklanjuti walaupun sedikit tanda petik pembangkangan yang dilakukan oleh DPC Gerindra Kolaka, ya itu juga yang terjadi. Tetapi kan mau tidak mau kan tetap usulan masuk ke DPR itu untuk meminta tentang yang namanya paripurna istimewa, itu tetap harus dilakukan. Karena memang ini permintaannya, karena kalau mekanismenya itu bahwa memang usulan pergantian pimpinan atau usulan untuk pengangkatan dan pemberhentian pimpinan sumbernya memang harus dari partai politik yang bersangkutan. Jadi clear ya? Iya, clear sih sebenarnya. Saya kan kemarin kan sempat menjadi bahan diskusi juga lah dengan beberapa teman-teman. Saya bilang ya tergantung partainya dan kemudian bagaimana sinergisitasnya itu di DPR. Nah di DPR juga ini kan sudah mulai kelihatan bahwa teman-teman senior-senior kita yang ada di DPR sudah mulai dewasa berdemokrasi sesuai dengan konstitusi yang ada. Jadi saya beri apresiasi buat Pak Wakil Ketua, Pak Saifuddin Baso ya, PDIP, karena beliau yang memimpin untuk rapat-rapat BAMUS ya, yang badan musyawarah itu untuk menjadwalkan dan mengagendakan. Dan apresiasi juga lah buat teman-teman semua yang ada anggota DPR ya. Kemudian saya kan sudah jauh-jauh hari juga bilang bahwa memang sama kaprah ketika itu abang kita itu Bang Zainal, karena itu kan termasuk perlawanan yang dilakukan ketika dia melakukan gugatan itu dan menggugat BAMUS. Saya bilang ya ini kalau itu sih sebenarnya kalau mau dilakukan kemarin, ya ketika itu memang vonisnya ataupun ultimatum dari DPP bahwa Zainal Amrin itu sudah di PAW dan tidak punya hak untuk di DPR. Tetapi ini kan hanya, saya bilang, hanya yang tertukar sih sebenarnya. Pak Saifullah Ali kemarin itu sesuai dengan rekomendasi awal, itu kan memang diporsikan untuk ketua fraksi. Kemudian Pak Zainal itu, Bang Enal, itu dalam posisi sebagai pimpinan ketua DPR. Nah ini kan hanya bertukar mereka. Ya kan ada dua. Ada dua contoh kan. Setelah Cileponto dan ada beberapa daerah. Itu kan semua seperti itu. Iya. Yang berbeda, makanya saya bilang. Kalau genetika itu berbeda. Berbeda kayak PKS yang berlaku untuk ketika Abang Fahri Hamzah. Fahri Hamzah itu memang langsung dikeluarkan dari DPR, tetapi dia melakukan perlawanan dan itu memang langsung dia berhadapan dengan partainya. Ketika dia proses di mahkamah partai memang keberatannya memang itu tidak terlalu ditanggapi dan dia dalam posisi yang memang tidak boleh melakukan keberatan sehingga dia mengajukan itu gugatan ke pengadilan. Nah itu boleh, makanya saya bilang kemarin
koridornya anggota DPR itu untuk menuntut partainya itu hanya ada dua. Yang pertama itu adalah melalui keberatan yang dilakukan untuk ke mahkamah partainya. Yang kedua itu adalah untuk bisa melakukan gugatan itu kepada peradilan umum. Jadi kalau peradilan umum itu, karena ini kan bisa bisa masuk pidana dan perdata. Jadi tergantung kita melihat perspektifnya di mana. Administratifnya juga bisa masuk ke bagian PT UN. Tetapi kalau PT UN sepertinya memang agak lemah. Dan itu terbukti kemarin ketika Abang Enal itu mengajukan gugatan ke PT UN. Dan itu dikategorikan NO. Gitu. Dilanjutkan ya. Iya, tidak bisa dilanjutkan untuk persidangan berikutnya. Nah, kalau itu sih sebenarnya kalau saya dalam perspektif yang memang sedikit ada bekal juga sebagai advokat, saya menganggap ketika itu NO, kalau itu saya menganggap itu sebenarnya bukan Bang Enal yang fatalnya, tapi larinya kepada siapa yang jadi advokat, lawyernya dia. Dia tidak memahami karena itu kan tidak dia. Iya, itu tadi saya bilang tergantung koki sebenarnya. Ya tergantung koki, tergantung kita lah. Cuma kan kalau di sana kalau untuk safe itu di Kolaka untuk demokrasi politik, kokinya safe-nya kayaknya belum terlalu ada yang menonjol lah. Gitu, kalau belum di Kolaka. Ada yang order juga. Iya, belum ada juga. Nah, saya mau dulu. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ini mantan komisioner di KPU ya. Nah, kalau kita kemudian tentu banyak melihat perjalanan tragedi politik ya, saya menyebut tragedi tanda petik. Dan ini tragedi yang damai. Nah, pernah juga dulu kan ada tragedi kelompok 13. Juga damai. Nah, ini kan ini menjadi catatan penting barangkali. Mungkin ada tanggapan. Enggak, kalau saya sih melihat dalam perspektif untuk case per case-nya tragedi itu. Nah, kalau kemarin itu kelompok 13 itu berbicara dalam dataran kelompok yang kolektivitas. Jadi itu lebih enak memang kolektivitasnya, dan kemudian ada mekanisme administratif yang bisa ditempuh untuk masuk ke titik ruang di situ. Makanya dia sedikit tanda petik sedikit heboh itu tragedinya. Iya, kemarin itu. Jadi banyak pihak lah, banyak chef di situ yang berpartisipasi. Entah itu menjadi asisten chef ataukah co-chef gitu. Yang kemarin kelompok 13. Nah, tetapi itu kan endingnya itu kan damai, gitu. Ya, walaupun memang ada riak sedikit, tetapi begitulah dinamikanya demokrasi kita yang ada di Kolaka. Apalagi memang ini menyangkut kepada personalnya masing-masing. Kemarin 13 itu punya basis massa tersendiri. Satu. Kemudian yang kedua, bicara dalam ini konteks yang terbaru sekarang untuk case-nya itu Abang Zainal. Sebenarnya kalau Bang Zainal sebenarnya lebih dominan, kalau saya nggak perlu ada gugatan yang perlu dia ajukan. Harusnya dia itu lebih dominan itu kepada persoalan keberatan. Saya kemarin itu sempat keluarkan, tetapi itu hanya menduga bahwa sepertinya ini ada janji yang tak tertunaikan. Ada janji yang tidak tertunaikan. Biasalah kalau lobby-lobby kita di partai, dan kita semua pernah mengalami yang begitu. Apalagi kalau dalam rangka menyangkut kepentingan kita atau kepentingan teman-teman atau orang dekat kita, yang namanya bargaining possession itu adalah untuk itu. Jadi kalau saya dalam perspektif itu melihat dalam itu saja bahwa alhamdulillah kalau untuk di Kolaka sekarang untuk suasananya itu tidak sampai ada konflik horizontal maupun vertikal lah yang terjadi, karena memang saya masih teringat motonya kalau Kolaka,
Sepertinya ini kita memang tertanam kalau untuk di Kolaka ada moto itu yang dibawa lambang daerah. Ada namanya Sangga-Sanggai Olutumu Pekiki ini Samba. Jadi iya, kalau saya lihat kan intinya itu kan bagaimana bisa ada kesetaraan dan bisa ada kesamaan dan ada kebersamaan. Karena kita ketuk dulu lutut, katanya itu Olutumu. Dan kemudian ya bagaimana, cobalah rasakan juga kalau diketuk itu kau punya lutut, kemudian kamu ketuk anunya orang. Jadi kita sama-sama lah. Saya juga kemarin itu pada saat pendaftaran para calon bupati yang 4 pasang ya, yang kemarin itu sepanjang sejarahnya Kolaka itu baru ada itu calon bupati. Yang independen juga ada 1. Kemudian partai politik melalui jalur politik itu kan ada 3 orang. Setiap mereka datang itu mendaftar, saya hanya memesankan itu kemarin. Jadi kita kearifan lokal, kemudian perspektif budaya kultural kita yang ada di bumi Mekongga, ya itu tadi motonya Sangga-Sanggai Olutumu Pekiki ini Samba. Terus satu lagi nih. Iya. Sebelum kita akhiri ini, saya mungkin minta barangkali ini ada kaitan dengan 2004. Bisakah kita proyeksi ke situ dengan posisi ketua DPR dari Gerindra? Itu bagaimana Anda melihat ke depannya ini? Kalau saya berpikirnya begini, posisi Pak Saifullah Halik, saya paham bahwa dia itu kan politisi flamboyan. Jadi dia itu tidak akan mengambil tindakan-tindakan itu untuk ikut menjadi calon lah kalau untuk ke depan. Kecuali kalau ada perintah partai ya. Kecuali kalau ada perintah partai, tetapi kalau secara sisi personalnya, psikologinya beliau, sepertinya dia menuntaskan dulu sebagai pimpinan DPR. Dan memang dia amat sangat potensial sekali untuk posisi untuk menjadi legislator di Kolaka. Kemudian ada satu lagi. Iya. Kita kan mungkin tahu ya. Dan itu di saat Pak Zainal ketua, itu kan ada kekhawatiran, ada terkesan dalam tanda petik dia tidak bisa terkoneksi dengan eksekutif ya, dalam hal ini Pak Bupati. Ada kerenggangan. Apakah ini power seperti ini bisa sama? Kalau check and balance antara DPR dengan Pemda, itu hari ini bagaimana menurut kita ini? Apakah ini akan setara atau bagaimana ini posisinya? Enggak, justru Bang Enal sekarang, saya tahu karakternya. Sedikit banyaknya saya tahu lah karakter bagaimana beliau berpolitik. Ya, beliau itu kan tanda petik kembali, itu kan kategori politisi yang ambisius. Jadi kemudian ini kan hanya pintu masuk saja. Saya hanya bilang bahwa pintu masuk saja yang masuk ke DPP, sehingga ada dasarnya DPP untuk melakukan itu. Tetapi DPP yang lebih tahulah untuk Gerindra itu. Ini hanya pintu masuk saja. Ada janji yang tak tertunaikan seperti yang saya bilang tadi. Kemudian sudah mulai ada desas-desus lah bahwa potensinya dia akan maju lah untuk berikutnya pasca itu. Cuma kan begini, kalau dalam konteks kita berbicara tentang pemerintahan itu bukan hanya eksekutif saja, tetapi DPR. Karena DPR itu kan melekat ada 3 fungsi. Yang namanya legislasi, budgeting, dengan watching-nya gitu, pengawasannya gitu. Nah, ini kan sebenarnya harus bersinergi. Ya, fungsi anggarannya, budgetingnya itu bagaimana bisa APBD itu menjadi kesepakatan bersama supaya bisa dilakukan itu. Nah, ini sebenarnya clue-nya itu ada yang kemarin, proses kemarin itu sepertinya yang tidak nyambung. Jadi sebenarnya bukan masalah pribadi ya, tetapi ini berbicara tentang tusinya masing-masing. Nah, mereka ini rata-rata itu tadi saya bilang, karena rata-rata karakter kita punya abang-abang di sana itu kan kategori ambisius. Saya masih ingat juga bagaimana konflik
antara minta maaf Pak Ridwannya antara Pak Rektor kemarin dengan Pak Bupati. Gitu. Jadi itu kan tajam juga kemarin itu baik di media mainstream apa gitu. Tapi semua kan konflik pribadi ya. Bukan sebenarnya begitu, tidak ada konflik pribadi yang hanya masyarakat atau publik saja yang menilai ya, menduga seperti itu. Iya, kalau saya sih begini, lebih banyak itu konteksnya berbicara dalam dataran etika berpemerintahan. Itu saja. Hanya itu saja. Ya, kita juga karakternya sama lah kalau punya basis dari Kolaka. Ada bilang orang Bugis, dia bilang mata rengati makalah lain. Jadi kita sensitivitasnya kita agak tinggi. Ya hanya begini saja, kemudian ilmu cocologi dipakai oleh publik, ya sudah. Masuk itu. Iya, ditiup-tiup kan. Kalau kita di Kolaka kan begitu, Pak. Ilmu cocologinya kan lebih dominan juga. Ngomong begini dia apa kemarin itu, maksudnya itu begini. Aduh, ini lagi ini. Padahal tidak kok. Saya lebih paham psikologinya karena saya sama dalam satu garis kemarin awalnya. Pak Safei, Pak Asmani, Ibu Asmani, kemudian Pak Ashari, kemudian saya. Itu kan sama satu garis di kemarin semua. Nah, kalau yang iya, cuma nanya. Cuma boleh dianggap kalau genetikanya satu satu guru politik lah semua. Satu mentor. Iya. Mentornya Pak BM lah gitu, semua kita diajari banyak di situ toh. Apalagi kan kami semua ini kan orang birokrasi. Saya awal-awal berbirokrasi banyak belajar lah dari beliau dan kemudian bagaimana birokrasi itu bermain dalam permainan semi politik gitu. Semua. Apa yang menjadi harapan Pak Sahlan ini sebagai orang Kolaka yang bertugas di Kolaka Utara? Saya sih menganggap begini. Saya menganggap bahwa Kolaka itu adalah rumah pertama bagi saya dalam rangka berkarir, gitu loh. Jadi itu rumah pertama bagi saya dan saya berharap insya Allah dengan kearifan lokal dan kemudian bagaimana kedewasaan para abang-abang kita dalam berpolitik maupun dalam berpemerintahan dan kemudian bagaimana sinerginya yang perlu dibangun itu dengan masyarakat dan yang paling penting juga saya butuh itu supaya kemitraannya itu dengan teman-teman yang bergerak di insan pers itu diperbaiki. Dan yang satu yang paling penting, kalau itu juga mau mengajak perguruan tinggi, karena kita berbangga, Kolaka itu punya perguruan tinggi negeri satu-satunya. Jadi tolong dilakukan itulah, karena saya masih ingat ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi tugasnya mungkin Pak Saifullah ini ya, bisa menjadi PR ya? Bisa dia, justru Pak Saifullah itu bisa menjadi semacam mediator lah, atau fasilitator. Karena kalau Pak Saifullah itu diterima di sisi eksekutif untuk kondisi sekarang ya. Kemudian Pak Saifullah juga diterima untuk di sisi akademisi gitu. Jadi kalau saya memang peran ini memang Pak Saifullah. Nah ini yang dibutuhkan juga kita di Kolaka, memang harus ada tokoh yang tidak punya libido kekuasaan menjadi pemerintahan, tetapi dia menjadi itu penengah. Jadi dia itu semacam jadi guru daerah lah untuk proses demokrasi dan lain sebagainya untuk sendi-sendi itu. Kita berharap banyak lah sama Pak Saifullah Halik dan apresiasi lah. Saya itu juga membuatkan juga itu, kami juga di Pemda Kolut mengucapkan selamat buat Pak Saifullah Halik atas dilantiknya beliau menjadi ketua DPRD Kabupaten Kolaka. Mudah-mudahan bisa ada twin sister lah Kolaka dan Kolaka Utara. Saya kira harus Kolaka dan kita sudah terima kasih loh Pak Sahlan. Oke, makasih Pak Ridwan. Kasih ya. Selamat bertugas. Yo.